Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yesaya 35 ayat 4. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan kita adalah jangan takut, tetapi kuatkan hatimu menjalani hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menyebabkan runtuhnya kehidupan seseorang adalah tawar hati. Tawar hati itu adalah kecut hati, lelah, patah semangat, kecewa, putus asa, dan hilangnya harapan menjadi penyebab munculnya tawar hati. Hal itu bisa terjadi saat upaya kerja keras dan harapan seseorang tidak membuahkan apa-apa. Tawar hati menunjukkan keadaan seseorang menjadi tidak bersemangat, tidak memiliki kemauan, hilang keberanian, kecewa, putus harapan. Kalau hidup kita tidak lagi memiliki harapan, apa yang kita lakukan? Putus asa, memilih hidup urak-urakan, atau hidup kita akan semakin jauh dari Tuhan? Atau apakah kita akan semakin mendekat kepada Tuhan? Kondisi yang seakan tanpa harapan ini juga dialami oleh Israel, umat Tuhan. Pada saat itu, Yehuda sedang berada dalam ancaman kerajaan Asyur, negara tetangga yang sangat kuat waktu itu. Akan tetapi Nabi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam Yehuda bukan kerajaan Asyur, tetapi dosa bangsa itu sendiri di hadapan Tuhan Allah. Mereka sudah menjadi pemberontak kepada Allah. Hidup mereka tidak lagi menggambarkan hidup sebagai umat Tuhan. Moral mereka lebih bobrok dari orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga murka Allah harus dilaksanakan kepada mereka. Itulah yang membuat hidup Israel tawar hati. Dalam kondisi itu Nabi Yesaya menyampaikan, lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kedatangan Allah adalah membaharui. Karena itu, Yesaya menyampaikan, kuatkanlah hati, jangan takut. Rasa takut adalah reaksi normal setiap orang. Setiap orang pasti pernah merasa takut dalam perjalanan hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Hidup ini adalah perjuangan, termasuk juga perjuangan bagi orang beriman. Sehingga orang beriman tidak dibiarkan sendirian. Sebab dikatakan dalam firman ini, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena itu ingatlah selalu menguatkan hati dan jangan takut. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita memiliki Allah yang hidup dan sudah mengalahkan kematian dan maut. Karena itu berimanlah dengan teguh dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki persoalan hidup. Jalan hidup manusia itu naik dan turun, suka dan duka, susah dan senang. Maka yang kita butuhkan adalah percaya kepada Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Banyak hal yang menjadi faktor kekhawatiran dan ketakutan kita. COVID-19, kondisi kesehatan yang menurun, usia yang semakin tua, kondisi ekonomi, dan banyak lagi yang membuat kita ketakutan. Tetapi ingatlah, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk melawan ketakutan, tidak hanya beriman, tidak hanya keberanian, tetapi kita butuh iman kepada Tuhan. Imanlah yang membangkitkan kekuatan kita. Jika tangan kita mulai lemah, lutut kita mulai goyah, dan hati kita menjadi tawar, mari datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan,
yang senantiasa mengasihi kami. Kami percaya melalui firman kehidupan hari ini, kami memperoleh kekuatan, memperoleh semangat untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan akan menjagai, memberkati, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan yang memberikan kesehatan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.